fix nih berarti ya. Officially, dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, kita bisa bilang Snapdragon is back. Beuh, udah nggak panas lagi nih jadi. Udah nggak trolling lagi men emangnya? Masa? Udah 3 Jack, gue cobain Snapdragon 8 Plus Gen 1, Realme GT2 Explorer Master Edition. Kemarin punya Realme Indonesia gue coba-coba. Xiaomi 12S Ultra ini dan ROG Phone 6 Pro. Wah, makin gila nih temen gue. By the way guys, siapa bilang guys jadi user Apple bikin kantong jebol? Justru lebih bikin boncos Android lah. Yang gonta-ganti kayak dia ini nih contohnya nih. Udah men, langsung aja kita kasih tunjuk gadget unboxing ala K2G. Terus kita bahas sedikit handphonenya, terutama bagian-bagian yang paling bikin penasaran. Performanya, lalu apakah kali ini ROG Phone 6 Pro ini worth it untuk dijadiin daily driver? Let's go! Ini boxnya, keren ya. Gaming abis tapi jauh dari kata norak. Bentuknya kayak trapezoid gitu dengan desain mirip bagian pesawat atau robot futuristik di game-game. Bukanya digeser dan voila, ketemu HP-nya yang berada di semacam laci gitu. Kalau digeser lacinya, di bagian bawah ada charger 65 watt USB PD charger dan kabel USB Type-C braided yang terlihat kuat dan tahan lama. Hampir kelupaan nih. Di laci atas ada aero case-nya, SIM ejector dengan shape ROG dan booklet juga ya. Dah ya, selesai ya unboxing-nya ya. Namanya juga K2G. Yuk langsung aja kita bahas experience singkat K2G dengan HP-nya. Kita mulai dari desainnya dulu. Makin kesini desain ROG tuh ya bisa dibilang makin gak eksentrik. Gimana ya? Kayak tetap kelihatan gaming tapi gak gaming-gaming amat gitu ya. Ya gitu deh pokoknya ya. Gitulah pokoknya. Yang versi Pro ini sih menurut gue masih kelihatan gaming lah, terutama yang putih. Aksen-aksennya itu nggak nonjol dan nggak norak. Terus di bagian belakang nih ada slogan Dare to Play yang bisa nyala ketika buka game. Lo bentar deh, lo kebayang nggak sih Dare to Live-nya Realme yang tahun lalu segede gaban itu dibikin nyala kayak gini, gimana ya? Gelo. Anyway, di bawahnya juga ada slim kecil men yang dinamakan ROG Vision. Bisa di-customize untuk nyala di momen-momen tertentu dan ada macam-macam preset buat animasinya. Kurang gaming apa coba? Walaupun gede ya, tapi beratnya masih oke lah ya, sedikit di bawah 240 gram. Yang spesial buat para gamer soal desainnya tuh ada beberapa. Yang pertama, headphone jack. Masih ada, mantap. Terus lalu masih ada bezel atas bawah juga yang housing stereo speaker yang super mantap dan ngadep ke depan. Dengerin bentar nih. Lanjut, ketiga, ya kapasitif trigger buttonnya. Sayang sih, tapi ya cuman kapasitif button, bukan bener-bener physical button. Kayak Poco F4 GT gitu kan enak banget men. Tapi men tunggu dulu, kita kan janji mau video singkat ya. Sisanya ntar aja buat full reviewnya lah. Oke, nanggung bentar nih. Depan proteksinya Gorilla Glass Victus, belakang Gorilla Glass 3. Dah. Yang perlu kita kasih tahu ke gadgeters tuh soal performanya. Seperti kami bilang tadi, di depan dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, Qualcomm seolah teriak ke orang-orang yang selalu bilang Snapdragon panas, terutama sejak 888, which termasuk kita nih. Diam! Nih, puas. Yo ije, gue jadi inget nih ya awal-awal kita bilang 888 panas. Inget gak sih? Yeah. Di kolom komentar banyak dihujat kita. Yeah. Emang sehari-hari mau benchmark terus? Emang tiap hari Genshin Impact terus? Ya, uang panasnya itu justru ngaruh ke daily usage kok. Belum lagi baterai jadi boros kan. Nah, kalau nggak dikritik kayak kemarin oleh kita dan banyak banget tech reviewer lain, terutama yang di luar negeri, mungkin Qualcomm nggak akan menelurkan chipset sekeren Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini men. Nih ya, di Realme GT2 Explorer gue sempat dapat 94% stabilitas di wildlife stress test dengan suhu maksimal cuma 44 derajat. Sementara di Xiaomi 12S Ultra yang bukan handphone gaming bisa dapat 80%-an stabilitasnya dengan suhu yang lebih rendah lagi. Nah, di ROG 6 Pro ini coy 98% coy. Wih, udah kayak 865 dan 870 aja dong nih sustain performance-nya. Dan jangan lupa nilai benchmark maksimal di TD Mart lebih dari 2 kali lipatnya 865 dan 870 ya. Nah, dicoba di game gimana men? Nah, di GT2 Explorer sih gue belum coba ya, cuman di 12S Ultra dan ROG Phone 6 Pro ini main Genshin Impact itu rata Jack, 60 FPS. Jadi finally ketemu ya barangnya ya. Penakluknya ketemu akhirnya. iPhone lo aja nggak bisa kayak gitu. iPhone lo nggak bisa.
Nggak bisa. Ntar ya, lihat iPhone 14. Ngadep dulu aja Apple ngasih cooling yang proper. Ngomong-ngomong soal cooling proper, memang cooling ada peran juga ya di ROG 6 Pro ini. Tapi ingat, performa stabil ini nggak cuma di ROG yang gaming phone, tapi juga di GT2 Explorer dan Xiaomi 12S Ultra juga. So, ini definitely chipsetnya yang mencanggih. Jadi fix ya, improvementnya datang ketika kembali diproduksi TSMC ya. Kan? Kayaknya sih gitu ya. Plus mungkin ya ada racikan-racikan tambahan dari Qualcomm-nya. Battery life juga gue perhatiin ada improvement ya. Selain dari memang size baterainya yang gede, 6000 mAh. So, performa per wattnya juga meningkat. Tapi itu ntar aja lah ya di full review. Gue mau ngasih tahu satu hal lagi yang keren dari ROG 6 Pro. Kameranya lumayan bagus men, asli. Untuk ukuran gaming phone apalagi udah top banget. Pakai IMX766-nya Sony. Foto-foto di good lighting bagus, looknya cukup natural, dynamic range-nya pun bagus. Di kondisi ideal gini, videonya juga masih stabil dan masih selaras sama hasil foto-fotonya karakternya. Masuk ke kondisi gelap pun masih bagus ya. Pakai night mode ngebantu exposure tanpa menjadikan hasilnya terlalu artificial atau fake processingnya. Mungkin kekurangannya ya di ketiadaan OIS ya, atau kamera tele bahkan di harga yang mahal banget begini. Untuk selfie fotonya karakternya ya masih mirip dengan kamera belakang. Dan yang perlu di note, 4K 30 fps. Gokil ya. Dan ini juga stabil. Emang bener nih, soal ketiadaan video 4K di kamera depan itu eksklusif buat smartphone dari mainland China. Asus yang dari Taiwan 4K bos, kamera depannya. Udah. Video singkat man. Ingat. Ya. Buat yang penasaran, terus komplain kok speknya nggak disebutin satu-satu. Sebutin sekali-sekali kita baca spek. ROG 6 Pro layarnya AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate up to 165Hz, serta peak brightness 1200 nits. Fingerprint sensornya ada di bawah layar nih guys. Untuk versi tertinggi dari yang Pro ini, internal storage-nya 512, RAM-nya 18GB, overkill parah. Kameranya ada yang main cam tadi, lalu ada ultra wide 13 MP dan 5 MP makro. Selfie-nya 12 MP. Vibration motornya bagus, SIM card-nya dual SIM only dan udah 5G ready. Sementara OS-nya Android 12. Oh ya, kalau kalian tertarik dengan ROG 6 Pro ini boleh langsung cek ke lapaknya Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. So gimana coy, untuk menjawab pertanyaan di depan tadi, ini ya sekedar gaming phone atau ini bisa jadi daily driver material? Kalau gue jujur aja lagi bingung ya, antara jadiin si ROG Phone 6 Pro ini daily driver atau terus make si 12S Ultra ini sebagai second phone gue nih ya. Soalnya si ROG Phone 6 Pro ini selain performanya jelas bagus, desainnya juga masih oke. Masih oke buat dibawa sehari-hari. Terus kameranya juga bagus. Jadi memang menurut gue ada potensi banget sih ya. Cuman ntar lah kita tunggu di full reviewnya. Alright lah, sekian aja dulu nih video quick impression ya. Quick impression ROG Phone 6. Anyway, nanti ya tunggu ya full reviewnya only at K2G. Gue Alessa and gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Ciao. 4K bos, kamera depannya. Quick impression review Pro Ya, Plus pokoknya, Max. Ya.